Baik, teman-teman, kita lanjutkan materi pembelajaran kita. Kali ini kita akan membahas tentang turunan fungsi aljabar. Seperti biasa, kita akan lengkapi dengan contoh soal dan pembahasannya. Oke, kita mulai dengan definisi turunan fungsi. Apa itu turunan fungsi? Turunan fungsi itu sebenarnya sebuah bentuk fungsi yang mengalami perubahan akibat nilai masukan terhadap fungsi tersebut. Nah, jika kamu masih bingung, sederhananya sebuah fungsi memiliki subfungsi lainnya. Jika subfungsi ini berubah, maka fungsinya juga bakalan ikut berubah. Kira-kira seperti ini ilustrasinya. Ya, di sebuah perjalanan, mobil itu kecepatannya tidak akan mungkin stabil ya. 90 km per jam bisa naik, bisa turun. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Misalkan kita ngomongin soal perpindahan sebuah benda. Ibaratkan kendaraan ini, sebuah benda yang bergerak terhadap waktu bakal dipengaruhi dengan nilai dari kecepatannya sesaat. Jika kecepatan sesaat berubah, posisi benda bakal berubah juga dan terjadilah perpindahan. Nah, proses perpindahan sesaat dan posisi benda itu bisa dijadikan model matematika untuk menghitung nilai akibat adanya perubahan variabel di dalamnya. Dinamakan turunan fungsi aljabar. Notasi turunan fungsi. Nah, di sini kita lihat notasi turunan fungsi. Jika fungsinya adalah f(x), maka turunan fungsinya dinotasikan f aksen x. Atau f(x) aksen x ini sering juga disebut y aksen atau dy per dx delta y per delta x atau derivatif fungsi x per derivatif x. Nah, proses mencari f aksen x ini atau turunan fungsi ini dari fx itu disebut juga penurunan atau pendiferensialan ya. Bentuk umumnya yang kita gunakan di sini adalah fx sama dengan ax pangkat n tambah e, maka turunan fungsinya f aksen x-nya adalah n kali a x pangkat n kurang 1, di mana turunan b atau konstanta itu adalah 0. Contoh turunan fungsi khusus. Fx sama dengan A atau konstanta, maka f aksen x adalah 0. Ini akan sering kita temui teman-teman ya. Nanti akan kita jabarkan kenapa bisa seperti ini. Contoh 1. Dikatakan fx sama dengan 3x, maka f aksen x atau turunannya adalah 0. 3 itu adalah sebuah konstanta. Nah, contoh kedua yang kita gunakan di sini adalah fx sama dengan min x pangkat 6. Karena tadi pada prinsipnya turunan itu adalah pendiferensialan, artinya menurunkan pangkat polinomialnya di sini, jadi dikurang 1. Kalikan ya, ambil pangkatnya, kalikan dengan koefisien di bawah ini ya. 6 kali min 1 dikali pangkatnya dikurangkan, diturunkan teman-teman. Tadinya pangkat 6 dikurang 1. Jadi x pangkat 6 dikurang 1. Oke, kita lihat di sini 6 kali min 1 min 6 x pangkat 6 dikurang 1, 5. Itulah turunan dari fx min x pangkat 6 jadi min 6x pangkat 5. Nah, contoh berikutnya, contoh 3 di sini ya, teman-teman ya. Kita lihat fx sama dengan 2x pangkat min 5, min 6x. Nah, di sini ada koefisiennya x pangkat min 5 dikurang 6x, ini kan pangkat 1 teman-teman ya. Nah, maka f aksen x-nya adalah min 5 kali 2 ya. Min 5 dikali 2, turunkan ke sini,
min 5 dikurang 1, pangkatnya juga diturunkan, dikurang 1. Dikurang, pangkat 1 di sini kalikan dengan 6, X pangkat 1 dikurang 1. Sehingga hasilnya adalah min 5 kali 2 min 10, X pangkat min 5 dikurang 1, X pangkat min 6, dikurang 1 kali 6 adalah 6, X pangkat 1 kurang 1, X pangkat 0. Karena X pangkat 0 adalah 1, maka hasilnya adalah min 10 X pangkat min 6 dikurang 6. Itulah turunan dari fx sama dengan 2x pangkat min 5 dikurang 6x. Hasilnya adalah f aksen x sama dengan min 10 x pangkat min 6 dikurang 6. Oke, kita lanjut contoh keempat teman-teman ya. Berikutnya, ini tentukan turunan dari fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 3. Nah, di sini lagi-lagi saya sampaikan teman-teman, yang kita gunakan adalah pendiferensialan, artinya pangkatnya yang kita turunkan, pangkat polinomialnya yang kita turunkan ya. Nah, f aksen x-nya adalah kalikan ke bawah, turunkan 2 kali 1, pangkatnya kita kurangkan, dikurang terus seperti itu ya. Variabel 4x di sini 1 kali 4, satunya dari mana? Di sini pangkatnya 1, ini pangkatnya 2. Nah, karena ini konstantanya adalah 3, turunan dari 3 adalah 0, teman-teman ya. Maka f aksen x-nya adalah 2x pangkat 1. Pangkat 1 tidak ditulis sehingga 2x kurang 4 kali x pangkat 0. Karena x pangkat 0 adalah 1 sehingga hanya dituliskan f aksen x adalah 2x dikurang 4. Nah, contoh kelima teman-teman. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 2 dikali 4x ditambah 1. Perlu saya sampaikan teman-teman, ada juga cara lain di sini nanti dengan menggunakan rumus bentuk perkalian turunan fungsi. Ya, tapi kita untuk sementara ini kita gunakan yang diferensial, pendiferensialan ya. Kita turunkan pangkatnya saja sehingga kasus seperti ini kita kalikan dulu, selesaikan dulu perkaliannya sehingga terbentuklah 3x kuadrat dikali 4x tambah 1 dikurang 2 kali 4x ditambah 1. Nah, kalikan ke dalam kurungnya. 3x kuadrat dikali 4x menjadi 12x pangkat 3. Karena x pangkat 2 kali x pangkat 1 adalah x pangkat 3. Ini kan pangkat 1 ya. Nah, kemudian 3x pangkat 2 dikali 1 tetap dia 3x pangkat 2. Dikurang 2 kali 4x 8x min 2 kali 1 min 2. Nah, dari sini sudah bisa kita turunkan pangkatnya ya, teman-teman ya. Nah, 4 turunan daripada fx di sini, kita buat di sini f aksen x-nya adalah 3 kali 12, koefisiennya di depan ini ada 12, kalikan 3, 3-nya dari mana? Dari pangkatnya ya. Oke, 3 kali 12, x pangkat 3 kurang 1, turunkan 1, kurangkan 1, 2 kali 3, 2-nya dikalikan 3 ke depan, 2 kurang 1, x, 8x pangkat 1 kurang 1, karena di sini pangkatnya 1. Turunan daripada 2 konstanta tadi adalah 0. Nah, f aksen x sama dengan tinggal dikalikan 3 kali 12 36, x pangkat 3 kurang 1, x pangkat 2, 2 kali 3 adalah 6, x pangkat 2 kurang 1, x pangkat 1, dikurang 1 kali 8 adalah 8x di pangkat 0. Nah, 0-nya diabaikan ya. Nah, f aksen x-nya adalah 36x kuadrat ditambah 6x dikurang 8. Karena x pangkat 0 adalah 1, jadi tidak ditulis. Oke, demikian teman-teman konsep dari turunan kita menggunakan penurunan pangkat.
teman-teman ya. Oke, perbanyak latihan, semoga konsep ini menambah wawasannya dan mempermudah menyelesaikan fungsi turunan daripada bentuk-bentuk fungsi lainnya. Oke, demikian. Selamat belajar. Perbanyak